Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu khalqihi fil 'alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim 'ala nabiyyil karim wa rasul 'azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ayo sadah wa sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas begitu banyak limpahan nikmat sampai hari ini, di hari yang ke-6 hari ini. 5 apa ke-6 sekarang Bu nih? 6 ya, ke-6 di bulan Ramadan. Masih Allah langgengkan usia kita, kesehatan kita, dan insya Allah kemantapan hati kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan di tahun ini dengan amaliyah yang insya Allah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasul kita, teladan kita, panutan kita, manusia terbaik di dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa digolongkan oleh Allah SWT ke dalam umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan lanjutkan kajian rangkaian kitab hadis Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Dan hari ini kita masuki putaran kesekian, putaran ke-27 dalam catatan saya. Dan juga hadisnya kita memasuki hadis yang ke-63 kalau tidak salah. Ya, 63. Untuk itu beroleh keberkahan dari Allah, beroleh syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin saya menampilkan hadis-hadis yang akan kita bahas hari ini. Para Bapak Ibu muliakan, Bapak Ibu bisa juga membuka dari kitabnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 63. Untuk hadis ke-63 mohon kiranya membaca untuk kita, ya, untuk membaca untuk kita. Ibu Bu Silvi ada, Bu Silvi? Bunda Silvi ada? Boleh, Bun, baca, Bun? Ada, Ustaz. Ayo, Bun, baca, Bun. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta amran fa'alaika bitu'adati hatta yuriyakallahu minhu makhraj. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Maknanya, Bun? Apabila engkau menghendaki suatu perkara, maka hendaklah engkau bersikap tenang, sehingga Allah memperlihatkan jalan keluar bagimu. Sumber hadis Imam Bukhari Al-Adab Al-Mufrad nomor hadis 888. Iya. Subhanallah, hadisnya pendek. Jadi makasih Bunda Silvi yang sudah membaca untuk kita. Bapak Ibu muliakan, ada istilah itu di dalam ilmu hadis namanya Jawami'ul Kalim. Ini kami sering mengulangnya ya di dalam kajian kita ini nih. Jawami'ul Kalim. Nah, Jawami'ul Kalim itu Rasulullah Rasul sendiri menyebut bahwa inilah kelebihan yang Allah anugerahkan kepada beliau yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Apa itu? Bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan kemampuan untuk menyampaikan pesan kalimat yang pendek, tapi maknanya, kandungannya, cakupannya luas sekali. Saya ulang ya. Jadi Nabi SAW diberi anugerah oleh Allah kemampuan itu untuk bisa menyampaikan pesan yang pesannya pendek, tetapi cakupannya, kandungannya
wilayahnya itu luas sekali. Itu yang di dalam istilah ilmu hadis namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jadi di antara hadis-hadis Nabi itu ada yang masuk kategorinya jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang pendek redaksinya tetapi cakupannya itu luar biasa luasnya dan besarnya. Termasuk hadis yang kita bacakan, yang kita dengar tadi bacaannya dari Bunda Silvi tadi, bahwa hadis ini berbunyi idza, apabila aradta, engkau ingin, engkau mengingini, engkau menghendaki, gitu ya, amron, suatu perkara, satu masalah, bitu adati, gitu ya, artinya maka fa'alaika bitu ada, maka hendaklah kau tunaikan perkara itu, maka hendaklah kau laksanakan, kau penuhi perkara itu, urusan itu, hajatmu itu, bitu ada, itu dengan sikap tenang, tidak tergerusu-gerusu gitu ya, tidak gerusu, tidak terburu-buru. Hatta, karena ketenanganmu itu, karena sikap tenangmu itu di dalam melaksanakan urusanmu itu, semoga Allah Subhanahu wa taala ayyuriyaka hatta yuriyaka minhu al-makhraj. Hatta yuriyakallahu, sehingga Allah memperlihatkan kepadamu, menyiapkan jalan keluar, al-makhraj, kepadamu. Ayuriyaka artinya memperlihatkan kepadamu. Ibu-ibu yang kami muliakan, hadis ini saya kira dikuatkan dengan bunyi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang mengatakan al-ajalatu minasyaiton, bahwa ketergesa-gesaan itu keterburu-buruan itu sumbernya adalah setan. Karena setan ingin kita ini melakukan sesuatu, lalu ketika kita karena tergesa-gesa, salah, menyesal, lalu putus asa. Jadi tidak ada sesuatu yang gratis di hadapan setan, kecuali setan itu ingin kita itu, kalaupun melakukan sesuatu, kita itu salah. Kalaupun tidak salah, maka kita itu menyesal. Dan ujung-ujungnya itu bahwa kita melakukannya ini dan itu. Penyesalan yang kita hadirkan karena ketidaksempurnaan kita, karena kecerobohan kita, atau bahkan karena kekeliruan kita, itulah wilayah setan mengganggu manusia, sehingga manusia itu melakukan sesuatu itu hendaknya terburu-buru, tergesa-gesa. Maka al-ajalatu minasyaiton, keterburu-buruan itu sumbernya adalah setan. Maka di dalam hadis, di dalam ungkapan, saya kira bukan hadis, di dalam ungkapan lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fitta'anni as-salamah wa fil ajalah an-nadamah. Saya kira itu bagus. Ini ungkapan wisdom, ya, ungkapan bijak dari pepatah Arab, gitu ya. Yang kalau saya tuliskan di sini bunyinya, Bapak Ibu, apa ini? Fitta'anni as-salamah, begitu bunyinya. Fitta'anni as-salamah wa fil ajalati an-nadamah. Dan apa maknanya? Maknanya di dalam
kehati-hatian, ada harapan keselamatan. Dan di dalam ketergesa-gesaan ada ancaman penyesalan. Kira penyesalan, ya. Jadi tidak keliru meskipun ini pepatah Arab, ya. Ini meskipun ini adalah pepatah Arab, tetapi tidak ada kelirunya kalau pepatah ini itu menjadi juga satu yang perlu kita pertimbangkan gitu dalam pengamalannya. Gitu. Mengapa? Karena setan itu karena yang diingini oleh setan dari manusia adalah sikap tergesa-gesaan atau sikap terburu-buru. Sebab dengan sikap terburu-buru itu diharapkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari manusia. Dan itu yang diharapkan oleh setan. Jadi tidak ada sesuatu yang gratis dari setan, kecuali setan itu mengingini sesuatu yang buruk pada diri manusia. Apa saja pengennya manusia itu supaya terburu-buru. Nah, meskipun Bapak Ibu muliakan, ada juga pengecualian, ya, ada juga pengecualian bahwa boleh ada di situ ketercepatan, ya, ada upaya untuk menyegerakan, lebih tepatnya mungkin begitu, ya, ada upaya untuk menyegerakan hal-hal berikut ini, itu ya, artinya bercepat-cepatnya dalam 3 hal ini bukanlah perkara buruk di dalam agama, gitu ya. Jadi bercepat-cepatnya seseorang dalam melakukan hal-hal berikut ini tidak dicela dalam agama. Bapak Ibu pernah dengar, ya, apa itu? Apa yang cepat-cepatnya, tergesa-gesanya bukan perkara yang buruk dalam agama. Oke, ada yang mungkin pernah dengar? Ada yang bertanya, ada yang mungkin bagaimana kalau sholat? Kalau sholat itu nggak boleh terburu-buru. Mendatangi masjid juga tidak boleh, meskipun ada usaha menyegerakan, tapi tidak boleh terburu-buru. Yang akhirnya karena keterburu-buruan itu mengganggu orang yang ada di dalam sholat itu atau di jamaah itu, sehingga akhirnya manusia kemudian terganggu. Nah, oke. Apa hal-hal yang keterburu-buruannya itu di dalam melakukan pekerjaan ini, perbuatan ini tidak dianggap celak? Ada 3. Pertama, Bapak Ibu. Pertama adalah membayar hutang bagi orang yang sedang berhutang. Melunasi hutang bagi orang yang berhutang. Gitu ya. Meskipun hutangnya itu harusnya diselesaikan dalam 2 bulan yang akan datang, ternyata kita bisa menyegerakannya dalam 1 bulan, maka itu nggak masalah, nggak menjadi masalah, tidak celah, gitu ya. Meskipun mungkin dalam interaksi perbankan kadang-kadang ada orang yang ingin menyegerakan melunasi hutang, taunya kena penalti, gitu ya. Orang udah pengen cepat-cepat kena penalti. Ya, karena mungkin itu ada kalkulasi untuk ruginya di sana bagi pihak bank. Ada uang lebihnya, Ustaz. Itu dia. Jadi kesempatan di situ. Betul. Kalau dipercepat jadi mereka nggak dapat untung lebih kali ya. Betul. Itu bank yang konvensional, yang syariah nggak usah.
Oh, yang syariat tidak betul. Saya kira perlu digarisbawahi. Kalau bank konvensional yang sudah fixed rate itu yang dalam jangka Minum Ustaz. yang dalam jangka sekian harus dilunasinya misalnya 2 tahun, 24 bulan, maka tidak diharapkan untuk mempercepat ya kalau bank konvensional. Ya. Yang kedua apa? Tadi yang pertama menyegerakan membayar hutang. Yang kedua menyegerakan menguburkan jenazah, jenazah muslim, jenazah mukmin. Itu mempercepatnya itu tidak termasuk celah, bahkan tuh bagus menyegerakan penguburan jenazah orang mukmin. Gitu ya. Justru tidak baik menunda-nunda menguburkan jenazah orang muslim. Kenapa? Sebab jenazah muslim itu, orang mukmin itu ingin bersegera setelah sekian lama berpayah hidup, gitu ya, merasakan pedihnya sakit, susahnya hidup, tetapi teguh pendirian di dalam iman keislamannya, ia ingin bersegera mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun balasan itu adalah balasan nikmat kubur. Itu maka menyegerakan orang yang meninggal penguburannya itu bukanlah perkara yang buruk, bukanlah perkara yang buruk. Mensegerakan penguburan jenazah orang mukmin, orang muslim itu adalah perkara yang baik. Lalu bahkan kalau bukan mukmin sekalipun, ulama mengatakan, jadi kalau orang itu jahat, segera menyegerakan untuk dikuburkan itu bagus. Kenapa? Paling tidak banyak timbul fitnah pada dirinya. Gitu ya. Jadi kalau orang jahat sekalipun disegerakan, maka menyegerakan menguburkannya akan mengurangi fitnah di dunia. Yang baik akan segera mendapatkan kenikmatan kebaikan yang dilakukannya. Kalau dia buruk, kebaikannya akan dirasakan oleh orang yang hidup di sekelilingnya, di lingkungannya. Jadi tidak ada buruknya menyegerakan menguburkan jenazah, entah itu baik, entah itu buruk. Gitu ya. Yang ketiga, apa yang menyegerakannya itu sesuatu yang bukan celah. Yang ketiga adalah menyegerakan menikahkan para apa istilahnya itu para remaja atau orang-orang yang sesungguhnya sudah siap menikah ya. Itu berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Nabi, wahai para pemuda, siapa saja yang sudah mampu di antara kalian, maka hendaklah falyatazawwaj, maka hendaklah dia menyegerakan untuk menikah. Gitu ya. Bagi yang tidak segera menikah, maka anjuran Nabi fa'alaihi bisawm. Gitu. Kalau dia tidak mampu untuk menyegerakan, maka hendaklah dia bersegerakan untuk melanggengkan puasa, karena puasa itu dapat meredam gejolak hawa nafsu dari para pemuda tadi. Nah, itulah Bapak yang muliakan 3 hal yang menyegerakannya bukanlah perkara celak di dalam agama. Menyegerakan membayar hutang, menyegerakan menguburkan jenazah, entah dia baik atau buruk orang itu, dan yang ketiga menyegerakan menikahkan anak-anak remaja yang atau pemuda yang memang sudah layak untuk disegerakan di dalam menikah, sudah cukup secara fisik, cukup secara kedewasaan, dan insya Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur, iyakunu fuqara iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Begitu janji Allah. Jika mereka orang-orang yang tekad kuat untuk menikah, untuk membangun mahligai rumah tangga,
mereka dalam keadaan yang terbatas, mereka dalam keadaan yang sederhana, yughnihimullahu min fadlih, maka janji Allah, Allah akan mencukupkannya untuk mereka. Allah tidak mengatakan mengkayakannya, tetapi memberi kecukupan kepada mereka. Demikian janji Allah terhadap orang-orang yang menyegerakan diri menikah ketika sudah cukup usia, cukup matang secara kepribadian, dan yang lain-lainnya. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita lihat makna kata per kata di dalam hadis ini. Idza artinya apabila, arada menghendaki, tak engkau, amron 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 urusan urusan perkara, fa'alaika maka alaika hendaklah kamu alaika atau ada itu ya, bit tu adati. Nah ini sekira kelebihan bi dengan tu ada dengan tenang hatta sehingga yuriyakallahu memperlihatkan siapa kepada engkau oleh siapa? Allah. Ini azza wa jalanya nggak ada di hadis. Minhu darinya perkara itu al-makhraj, jalan keluar. Solusi. Ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang berusaha untuk tenang di dalam melakukan satu perkara, satu urusan, menyelesaikan satu urusan, satu perkara, maka janji Allah akan memberikan jalan keluar. Bukankah orang ketika tenang hatinya, tenang pikirannya, maka akan mudah berpikir, maka akan muncul solusi-solusi yang tadinya nggak terpikir sebelumnya. Begitulah cara Allah memberikan jalan kepada orang-orang yang bersabar, kepada orang-orang yang hati-hati, yang tetap fokus di dalam menyelesaikan urusannya. Sekarang jenisnya idza itu adalah isim ya. Isinya isim syarat. Isim syarat. Arada menghendaki itu fiil, atau itu fiilnya fiil madhi. Lalu taknya itu isim. Dan kita tahu ini isimnya isim apa ini? Isim dhamir. Amron ini isim, isimnya isim masdar. Fa-nya itu hurufnya namanya huruf jawab. Jawab atau namanya ini jawab syarat. Jawab syarat gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ala huruf juga namanya huruf jar. H ini isim namanya dhamir. B itu huruf namanya huruf apa? Jar. Atu ada itu isim, ini masdar. Hatta itu
Itu huruf. Punya huruf nasab. Lihat, karena di huruf nasab, maka kata yang datang setelah kata yuri, mohon maaf, setelah hatta itu yuria. Yuria itu mansub atau nasab. Nasabnya itu oleh hatta. Ini fiilnya fiil mudhari'. Ka ini isimnya kategorinya dhamir. Allah kita tahu Allah itu isim lafaz jalalah. Lalu minhul makhraj, min hurufnya huruf jar, isimnya dhamir. Al-makhraj ini isim. Isim. Namanya isim makan. Zaraf. Zaraf makan. Oke. Inilah Bapak Ibu yang kami muliakan kata-kata yang kita temukan di dalam hadis yang ke-63. Idza aradta amran fa'alaika bittu'adati hatta yuriyakallahu minhul makhraj. Afwan Ustaz, mau tanya. Iya. Silakan Bun, silakan. Kapan kata ala tadi berarti hendaklah itu Ustaz? Benar. Jadi tidak bisa dilihat dari rangkaian katanya, tapi harus dilihat dari sisi konteks kalimatnya, kelengkapan kalimatnya. Biasanya fa'alaika kalau ada alaika diikuti bi. Diikuti bi setelahnya, bi. Misalkan contoh alaika bisidqi gitu ya. Alaikum bisidqi. Hendaknya engkau berbuat jujur. Alaika bil musa'adati, hendaklah engkau menolong. Atau alaika bit ta'awuni, hendaklah engkau saling tolong menolong. Jadi ciri yang mudah untuk mengenali kapan alaika itu artinya hendaklah, biasanya Bapak Ibu muliakan kalau setelah alaika diikuti huruf bi dan diikuti masdar. Gitu tuh. Syukran Ustaz. Baik, Bunda Cahaya, Bunda Dalita. Oke, lanjut. Ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu? Cukup ya? Alhamdulillah. Penjelasannya ini dia. Manusia perlu memperhatikan ya kesabaran dan ketenangan dalam melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan. Laksanakan aktivitas. Nah, yang diingin oleh setan dari manusia adalah sikap tergesa-gesa, ketergesa-gesaan, atau sikap terburu-buru. Sebab dengan sikap tersebut terburu-buru itu diharapkan adanya kekeliruan dan kesalahan dari manusia. Tuh. Baik, segitu pesan hadisnya seperti itu. Maaf Ustaz. Iya Bun, boleh Bun, silakan. Kritikannya sedikit aja yang di atas. Oh, yang salah tadi di mana Bun? Yang di paling atas sendiri ini ada desaan tulisannya harusnya. Ketergesa-gesaan. Yang di atasnya lagi Ustaz. Sebelumnya. Baik, di sini Bun. Ini Bun ya? Di sini bukan? Bawah tadi Ustaz. Oh.
di atas yang tulisan yang terakhir. Nah, ini Ustaz. Baik. Tergesa-desaan. Ini yang ini. Oh benar ya, gini Bun ya? Ya, itu. Yang di bawah juga ada tergesa-gesaan, terus manusia perlu memperhatikan kesabaran, ketenangan yang diingini barangkali Ustaz ya. Yang diingini oleh setan dari manusia adalah sikap ketergesa-gesaan atau sikap terburu-buru. Sebab dengan sikap terburu-buru itu diharapkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari sisi manusia. Iya, makasih Bunda Tati. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin tambahkan atau hal-hal yang perlu diperbaiki? Nah, oke. Kalau tidak kita ada hikmah dan pelajaran. Apa di sini hikmahnya? Perlu ketenangan dalam berbuat. Allah memberi jalan keluar dari segala masalah. Dilakukan dengan tenang, Allah akan memberi jalan keluar dari segala masalah yang dilakukan dengan tenang dan penuh hati-hatian. Oke. Terus ketergesa-gesaan itu sumbernya adalah dari setan. Oke, dengan itu sudah bisa mewakili beberapa poin tentang hikmah dan pelajaran dari hadis ke-63 di atas. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, kita masuki hadis ke-64. Ini kalau kita boleh kasih judul, perlu introspeksi diri. Jadi, utamakan introspeksi diri daripada mengintrospeksi orang lain. Mawas diri ya. Iya, mawas diri benar. Mawas diri. Perlu berkaca ke dalam daripada selalu mencari kesalahan dan kekeliruan orang. Tuh, begitu tuh. Nah, jadi yang lebih bagus kita dianjurkan untuk introspeksi, untuk mawas diri. Ini haditsnya nih. Boleh dibacakan untuk kita, Bunda Nuke? Boleh? Kalau ada bukunya, Bun? Ada bukunya, Bun? Atau mau lihat riwayat? Boleh. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iza aratta an tazkura uyuba ghairika fazkur uyuba nafsika. Rafi. Rafi'i. Iya, betul, Bu. Iya. Apa ada artinya? Ada artinya, Ustaz. Boleh, Apabila engkau ingin menyebut kejelekan-kejelekan orang lain, ingatlah kejelekan-kejelekan dirimu. Hadis riwayat Ar-Rafi'i. Betul, tuh jelas sekali ya petunjuk Rasul itu. Cuma kadang-kadang kita ini manusia lebih senang untuk melihat kejelekan orang lain. Kita manusia ini lebih antusias untuk melihat keburukan orang lain. Itulah mengapa manusia, kita ada istilah anak muda tuh kepo banget dah kita itu ya. Kepo banget. Pengen ngulik gitu ya, pengen ngulik. Memang salah satu ada manusia ini memiliki potensi sebenarnya bagus, potensi curious
Curious itu kan sikap ingin tahu ya, sikap ingin tahu. Sebenarnya bagus kalau sikap ingin tahu itu disalurkan, dikanalisasi untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, itu bagus tuh. Tapi kalau ternyata sikap ingin tahu itu, curious tadi, sikap penasaran ingin tahu itu hanya ditujukan untuk mencari-cari, untuk mengulik, untuk mengetahui rahasia orang. Nah, ini yang buruk. Ini yang buruknya nih. Kan gitu ya. Padahal memang setiap manusia itu memang punya kekeliruan, punya sisi gelap, sisi hitam. Manusia itu memiliki kekurangan, kelemahan, udah pasti itu makan gitu. Nah, dalam hal ini maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang sesungguhnya tahu begitu ya. Sesungguhnya tahu apa? Tahu kejelekan orang, tahu kelemahan orang, tahu aibnya orang. Dia orang itu terbuka aibnya, tapi kita mencoba untuk menutupinya, untuk melindunginya dari keaibannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji siapa orang yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Pada saat apa? Pada saat perhitungan, pada penghitungan amal. Maka orang-orang yang punya kekurangan-kekurangan aib, celah, tetapi dulu di dunia dia juga menutup aib orang lain, maka nanti aibnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh gitu tuh. Seorang sufi mengajari kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, untuk supaya kita ini selalu bersifat positif terhadap orang lain. Nah, ini memang berat ya. Kita ini diharap memiliki persepsi orang lain itu selalu lebih baik, gitu ya. Kalau kita melihat anak kecil berbuat salah, berbuat dosa, berbuat keliru, maka kita tidak boleh mencelaknya, tidak boleh mencelaknya, mencela untuk merendahkan dirinya, bukan mengingatkan, beda ya, mencela dirinya. Sebab apa? Kalau seseorang itu hadir dalam dirinya, dia berbuat dosa, dia berbuat salah, usianya masih muda, jauhan juga saya yang sudah sepuh usianya, udah lebih tua, dan pastilah saya lebih banyak dosanya daripada dia. Tuh. Kalau ada orang tua yang berbuat keliru, berbuat salah, berbuat aib, berbuat celak, maka timbul dalam pikiran kita yang harusnya kita mau membuka aibnya, membuka celaknya, membuka keburukannya. Kita ingat, apa yang kita ingat? Orang tua itu, dia lebih tua dari saya, boleh jadi di waktu-waktu yang lainnya lebih banyak amal kebaikannya dari saya. Apalah saya ini yang masih muda, boleh jadi banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Sehingga manusia ketika ketemu yang lebih baik darinya, dia tidak akan iri. Ketika ketemu sama orang yang lebih buruk darinya, maka dia tidak iri, tidak dengki, ya, tidak sombong. Kenapa? Karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gitu tuh. Jadi terhadap perbuatan baik orang, kita hormati, terhadap kekeliruan orang lain kita maafkan. Tuh, anjurannya dan ajarannya luar biasa ya, seperti itu tuh. Baik. Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Apabila engkau hendak menyebut-nyebut keburukan orang lain, maka sebutlah, ingatlah keburukan-keburukan dirimu. Maka dengan mengingat keburukan diri kita, kita nggak jadi mau mengungkapkan keburukan orang lain.
Kenapa? Karena kita sendiri masih berkaca, masih banyak salah, khilaf, dosa, kelirunya. Gitu, itu. Baik, lanjut ya. Ini ada hadis terdapat pada kitab Al-Hadis Al-Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor hadis 328. Atau Faidul Qadir di nomor hadis 13.602. Baik, kita lanjut ke mana per ayat. Idza artinya apabila. Arada menghendaki atau apa nih, mengingini ya, mengingini. Ingini, oke. Tak engkau. An itu tidak selalu diterjemahkan ya. Tidak selalu diterjemahkan. An itu bahwa, akan. Tazkur, menyebut. Uyub, aib-aib. Uyub itu arti aib-aib. Ghairika, selainmu. Azkur, maka uzkur, sebutlah. Uyub, aib. Aib dirimu. Uyub nafsik. Oke, uyub nafsik. Diri artinya jiwa. Kamu. Oke, coba kita tulis dari awal dari sisi kaidahnya ya. Jenisnya idza, isim. Isimnya apa? Namanya isim syarat. Ya. Arada ini fiil. Fiil. Ini apa? Fiil madhi. Ta, domir ya. Domir. An itu huruf nasab namanya, huruf nasab. Tazkur, sebutlah. Aib. Aib ini isim. Tazkur tadi, tazkur itu fi'il ya, fi'il mudhari. Yub isim ini jamak taksir Bapak Ibu. Yub itu jamak dari aib, artinya aib-aib itu artinya. Ghairi sim itu zaraf. Mu ini isim, ininya dhamir. Fa ini namanya huruf jawab. Jawab. Maka. Uzkur fi'il amr. Uyuba isim ini jamak taksir. Itu air Ustaz ya, bukan air ya. Yang mana Pak? Itu yang air dirimu kan. Kok air sih ya? Aib ya. Kok air sih? Aib dirimu, aib dirimu. Isim jamak taksir yang ini. Oke, nafas diri ini isim. Isimnya muannas tuh.
Terus ka, ini isim, ini dhamir. Ini dia, Bapak Ibu, kalau kita coba urai, ya kita coba urai. Kata per kata dari hadis, idza aradta an tadhkur uyuba ghairika fazkur uyuba nafsika. Kalau engkau ingin menyebut-nyebut aib orang lain, aib saudaramu, maka sebutlah coba, ingatlah coba aib dirimu sendiri. Gitu ya. Dan memang ini kan aib ini mengingat aib orang ini sama dengan karena dengki ya Bapak Ibu. Salah satu apa namanya sumber mengapa orang itu jadi dengki, salah satunya itu karena apa? Salah satunya karena iri ya, dengki. Nah itu tuh. Jadi dia mau menyebut-nyebut, senang menyebut-nyebut orang karena ada kedengkian. Maka dalam hal ini Nabi SAW mengingatkan, iyakum wal hasad, hati-hati engkau dengan hasad. Gitu ya. Kenapa? Karena hasad itu, kata Nabi, karena hasad itu sikap iri dan dengki itu, apa itu? Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sebab iri dengki ini dapat menyebabkan orangnya itu ya menghilangkan kebaikan sebagaimana api menghilangkan sebagaimana air memadamkan api tuh gitu tuh. Hati-hati dengan dengki karena dengki dapat menghilangkan kebaikan sebagaimana air menghilangkan api atau memadamkan api. Itu harus hati kita hati-hati, terlebih bulan Ramadan seperti ini. Maka kehati-hatian kita harus bertambah dibanding dengan hari-hari yang lain. Karena kita ingin apa? Hari-hari Ramadan ini kebaikannya berlipat ganda, keburukannya kalau bisa nihil, kosong. Kalau tidak apa kita sebut sedikit saja, kan gitu ya. Kalau bisa begitu. Keburukan ada di dalam hati itu yang jauh lebih berat dikelola daripada keburukan yang tampak. Ya, keburukan yang ada dalam hati hasad atau dengki, iri, sombong, ujub, gitu. Itu kadang-kadang hadir pada pelakunya, hadir pada manusianya, tapi manusia tidak merasa kalau ia sedang menderita penyakit-penyakit itu. Penyakit-penyakit hati itu tuh, sombong, iri, dengki, ujub, sum'ah, dan sebagainya. Oke. Di hadis ini apa penjelasannya? Setiap manusia, setiap orang pastilah memiliki sikap ingin tahu dari lingkungannya. Setiap orang pastilah memiliki sikap ingin tahu dari lingkungannya. Nah, sikap ingin tahu ini adalah buruk terkait dengan keburukan manusia ini. Jadi sikap ini kalau ingin tahu saja bagus, ingin tahu ilmu pengetahuan bagus.
Sikap ingin tahu ini adalah buruk jika terkait dengan wilayah keburukan orang lain, aib orang lain. Kalau ingin tahunya adalah ingin tahu berkaitan dengan ilmu, maka bukanlah perkara yang buruk. Itu bagus-bagus saja bertanya, ingin tahu, itu bagus. Setiap orang pastilah memiliki sikap ingin tahu terhadap lingkungannya. Sikap ingin tahu adalah sikap buruk jika terkait dengan keburukan orang lain. Cara menghindari cari-cari dalam mencari-cari aib orang dengan cara memperhatikan atau melihat. Cara menghindari dalam mencari aib orang lain adalah dengan cara memperhatikan atau melihat pada aibnya sendiri. Pada aibnya sendiri. Setiap orang pasti ingin memiliki sikap ingin tahu terhadap lingkungannya. Sikap ingin tahu ini sikap ingin tahu ini adalah buruk jika terkait dengan wilayah keburukan orang lain. Cara menghindari dalam mencari-cari aib orang lain adalah dengan cara memperhatikan atau melihat kepada aibnya sendiri. Perhatikan atau menghitung-hitung. Menghitung pada aibnya sendiri. Ya, apa hadis hikmah dan pelajarannya apa nih Bapak Ibu? Pertama, sibuklah makan diri. Jangan sibuk dengan rahasia orang lain. Sibuklah dengan kelemahan sendiri, kelemahan diri, dan jangan sibuk dengan rahasia kelemahan orang lain. Ya, terus pertama itu. Ada ya? Yang lain, sibuklah dengan kelemahan diri dan jangan sibuk dengan rahasia kelemahan orang lain. Yang kedua, adakah yang perlu disampaikan di sini? Oke. Sekarang hadis yang ke-65 mestinya ya. 65. Coba baca untuk kita nih Bunda Nur Cahya. Ya, Bunda Cahya silakan.
Ya, siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aradta an yuhabbakallahu fabaghudid dunya wa iza aradta an yuhabbakan nasu fama kana indaka min quduliha fanbidhu ilaihim. Apabila engkau ingin Allah mencintaimu, bencilah dunia. Dan apabila engkau ingin orang-orang mencintaimu, maka berikanlah kelebihan dunia yang ada padamu kepada mereka. Iya. Riwayat Al-Khatib dari Rubi'i bin Kharrasi secara mursal. Apa yang Ustaz? Ya, jenis hadis macam hadis itu ada namanya hadis mursal. Memang hadis mursal itu hadis yang kualitasnya gitu, kualitasnya adalah kualitas yang tidak sahih ya. Ada kelemahan di dalam hadis itu namanya hadis mursal. Iya, Ustaz. Iya. Jadi karena hadisnya itu hanya sebagian itu sumbernya dari para tabi'in, itu disebutnya hadisnya hadis mursal. Baik, meskipun demikian hadis ini ada pesan moralnya buat kita, ya ada pesan moralnya buat kita. Jadi hadis ini sampai Nabi, tetapi anehnya ada gitu ya. Maka langsung kepada tabi'in. Itu yang menjadikan hadis tadi namanya hadis mursal. Idza aradta ay yuhib yuhibbakallahu fabghidid dunya. Fabahu di sini Ustaz. Dhamma Ustaz. Gimana, Fabahu. Di sini dhamma Ustaz ghainnya. Yang mana tuh? Yang fabahu ghainnya dhamma Ustaz. Oh, fa'abghid. Ya. Itu kalimatnya apa di situ? Fabaghudid dunya Ustaz. Oh, abghada yabghudu ya. Abghada dimarahilah, baghidha yabghadu. Kalau gitu baghidha yabghadu. Kalau ada hadisnya namanya abghada yubghidu. Kalau amarnya abghid. Jadi di kasar ya Ustaz ya. Ganti ya Ustaz. Artinya jadikanlah dunia itu sesuatu yang dihindari olehmu. Abghid. Marah. Amr ya Ustaz. Betul, amr itu ya. Fa'abghidid dunya. Kalau dia sulasi mujarrad, maka baghido yabghodu. Harusnya pabghod. Pabghod dia harusnya ya, gitu ya. Wa idza aradta ay yuhibbakal nasu fama kana indaka min fuduliha fambidhu ilaihim. Ini nasihat bagus sebenarnya ya. Nasihat bagus untuk kita nih. Jadi ada cara bagaimana kita dicintai agar dicintai oleh Allah. Dan ada cara bagaimana kita supaya dicintai oleh manusia. Itu pesan hadisnya tuh gitu tuh. Idza aradta yuhibbakallahu, yang pertama. Ya. Jika engkau pingin Allah cinta sama kamu, gitu ya. Cinta sama kamu, atau ada kalimat lain, jika engkau ingin dicintai oleh Allah, fabghi di dunia, maka kalau arti secara letterleknya, maka jadikanlah dunia itu sesuatu yang kau marah padanya. Kalau marah apa artinya? Kita jangan terlena-lena dengannya, bernikmat-nikmat dengannya. Nah, dalam bahasa tasawuf namanya berzuhud. Berzuhudlah. Gitu ya.
Wa idza aratta, ini bagian yang kedua, jika engkau ingin ayyuhibbaka nasu, kamu dicintai oleh manusia. Kalau tadi kan cintai oleh Allah, sekarang dicintai oleh manusia. Fama kana indaka min fuduliha, maka kalau ada kelebihan-kelebihan harta padamu, fambidhu ilaihim, maka bagilah untuk mereka. Berbagilah untuk mereka. Jadi karena Bapak Ibu muliakan ada ungkapan begini nih. Al-insanu abdul ihsan. Ini boleh nih, bagus nih ya kalimatnya nih. Apa katanya nih? Boleh nih saya tulis di sini. Al-insanu abdul ihsan. Insanu abdul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Maksudnya gini nih. Kalau kita ada kawan, misalnya ada kawan, kita punya kawan, kan gitu. Kita dalam menjamu kawan kita itu anggaplah bagi dia itu kurang baik gitu. Sementara dia punya kawan yang nggak baik, tapi berbuat baik kepada kawan kita ini. Apa yang dia butuhkan dia kasih, apa yang dia ingini dia beri. Maka orang tadi, kawan kita itu akan lebih tunduk kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu nih. Ya. Jadi al-insan abdul ihsan. Itu udah kamus umum. Kalau ada orang jahat kan gitu ya, orang jahat, kita datangin saja dengan kita marahin dia atau kita nasihatin dia. Sementara ada orang lain mendekati dia, setiap datang dijamunya, ngopi, kasih uang, maka orang tadi akan cenderung lebih senang kepada orang yang berbuat baik kepada dia dibanding orang yang dia rasa tidak berbuat baik menurut dia, kan gitu. Paling tidak dalam pandangan dia, dalam pandangan orang itu. Maka al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Siapa orang yang dirasa lebih baik memberi, dirasa lebih dalam berbuat baik, maka dia akan tunduk kepadanya. Itulah rumus yang dipakai oleh para misionaris kita, misionaris tuh ya, pada daerah-daerah pedalaman. Kita mengirim dai-dai ke pedalaman, mengajak mereka, berdakwah pada mereka. Kalah sama para misionaris yang datang membawa apa? Membawa sembako, membawa pengobatan, kan gitu? Pengobatan, membawa hal-hal yang mereka butuhkan. Orang-orang itu boleh jadi, apalagi orang-orang yang lemah imannya, akan cenderung menaati, menuruti orang-orang yang memfasilitasi tadi dengan harta. Gitu. Nah, itu rumus umumnya begitu. Apa katanya tadi kalimatnya? Al-insanu abdul ihsani. Manusia itu hamba, menjadi hamba dari kebaikan yang diberikan orang lain. Gitu. Ada ungkapan bahasa Arab yang mirip dengan itu, yang bunyinya jawi' kalbaka yatsba'ka. Nah, itu ungkapan dalam bahasa Arabnya ya. Wisdom. Tadi itu ungkapan bijak dari bahasa Arab. Apa itu? Jawi' kalbak yatsba'ka. Jadikan anjingmu itu lapar, maka dia akan mengikutimu. Jadi kalau ingin anjing kita itu taat kepada kita, buatlah dia lapar supaya dia akan terus mendekati kita, meminta, mengharap kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi siapa orang yang akan dirasa menolongnya, memberinya, maka dia akan ikut kepadanya. Itu
sesuatu rumus yang umum terjadi. Maka Bapak-bapak, Ibu yang muliakan, lihat kalau masa-masa percaturan politik masyarakat kita nih, Biasa. iya masyarakat kita itu siapa yang ngasih yang lebih tinggi dia akan ikut ke situ. Ustaz. Kan gitu. Kalau yang datang cuma, mohon maaf ini, yang datang, wah ini mah yang calonnya ustazah nih atau ustadz nih, ngasihnya apa? Ngasihnya kerudung. Misalnya nih maksudnya. Lalu dia konversi, wah kerudungnya 20. Besok-besok ada partai lain yang partainya udah jelas tidak membela Islam, tidak pro kepada keislaman, tapi bawa ke situ sembako yang 2 kilo beras, 2 liter air, ada amplopnya 100-200 ribu. Ya masyarakat kita akan seperti itu. Akan lihat, akan melihatnya seperti itu. Itu udah rumus umum. Begitu tuh. Jadi pada hal-hal yang demikian, jarang sekali sikap objektif. Nah, ada yang sikap objektif. Tetapi kalau bicara keumuman, keawaman manusia, maka tadi tuh al-insanu abdul ihsan. Manusia itu akan menjadi hamba dari kebaikan yang diterima dari orang lain. Tuh, gitu. Kita coba kita maknai. Ustaz. Iya Bu, silakan. Yang pertama ini, apabila engkau ingin Allah mencintaimu, bencilah dunia. Sebatas apa bencinya gitu loh Pak Ustaz? Iya. Memang ini macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang sama sekali tidak ingin mengingin dunia, ada itu. Sehingga apa saja terkait dengan dunia dia mencibir, ada yang begitu. Ada juga yang lebih moderat, apa itu? Jadi kalimatnya begini, jadikan dunia itu di belakangmu, jangan jadikan dunia di hadapanmu. Nah, itu mungkin kalimatnya lebih bijak ya. Artinya apa? Kendalikan dunia di tanganmu, jangan engkau dikendalikan oleh dunia. Tuh, begitu tuh. Gitu. Jadi kalau ada orang yang karena dunia sehingga dia diatur hidupnya oleh dunia, maka itulah orang yang sengsara. Saatnya tiba adzan untuk berkumandang melaksanakan sholat, tapi sibuk dengan dunia sehingga sholatnya pun ditinggalkannya, dinyahkannya demi meraih dunia. Tiba saatnya bulan Ramadan untuk beribadah, tetapi dunia telah menguasainya sehingga dia lupa dengan kewajiban Allah. Dia terus disibukkan oleh kesibukan dunianya, bahkan puasanya pun tidak dilakukannya. Rasanya yang seperti ini, dunia telah mengaturnya, dunia telah menguasainya, bukan dikuasai oleh dirinya, tetapi dia dikuasai oleh dunia. Cara berpikirnya diatur oleh dunia. Bagaimana sikapnya itu tergantung, kata orang bahasa ini, anak-anak muda, wani piro. Nah gitu tuh, wani piro. Mau memberikan fatwa, mau memberikan pertimbangan hukum, wani piro. Hukumnya bisa diperjualbelikan. Kan gitu tuh. Nah, yang seperti ini itu pertanda bahwa dunia menguasai dirinya, bukan dunia dikuasai oleh dia, tetapi dia yang dikuasai dunia. Kira-kira itulah makna zuhud dalam pemahaman yang lebih moderat, yang lebih modern. Kalau meninggalkan sama sekali dunia, saya kira juga mungkin tidak begitu sepakat sebagian. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri mengatakan apa itu? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu akan perolehanmu untuk hal-hal akhirat nanti, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya apa? Dunia tetap harus menjadi bagian, tetapi jangan
menguasai kita semuanya. Bukankah kalau orang mau beribadah perlu juga dunia, perlu juga harta. Orang mau umroh perlu harta, orang mau haji perlu harta, orang mau sholat perlu harta. Di mana perlu hartanya? Butuh sajadah yang bersih, butuh muknah yang bersih, atau kita ingin menolong orang lain, ingin bersedekah dengan orang lain, bukankah kita membutuhkan harta? Nah, harta yang demikian adalah harta yang berada dalam genggaman orang yang beriman. Bukan sebaiknya, bukan sebaliknya, orang yang beriman ada dalam genggaman harta. Sehingga jalan fikirnya, sikapnya, perbuatannya, seolah-olah semuanya dikendalikan apa kata harta. Nauzubillah min dzalik. Syukran Ustaz. Iya, idza tadi sudah idza, apa artinya? Apa? Bila. Roda menghendaki an Bahwa atau untuk, begitu ya tentunya. Yuhibbakallahu, yuhibba mencintai kamu. Ya, tapi karena di sini yuhibbakallahu, tadi Bapak Ibu ada yang ikut kegiatan ini enggak ya? Yang kajian bahasa Arab pagi itu. Nanti kita tadi yang tadi pagi kasih kajian tarjamah, masih ingat ya bagaimana pola kalimat pasif ya? Pola pasif adalah manakala maf'ul bihinya dikedepankan dari fa'ilnya, manakala objeknya dikedepankan dari subjeknya. Jadi yuhibbakallahu ini Bapak Ibu, yuhibbu itu kata kerja, ka itu sesungguhnya posisinya dia sebagai objek, tapi dikedepankan dari Allah yang jadi subjek, yang jadi subjek. Maka kalimatnya, kata kerjanya seperti ini, Bapak Ibu boleh terjemahkan dengan pasif, maka dicintai. Nah, gitu oleh Allah. Maka marahlah. Baghido yabghodu atau abghodo yubghidu itu arti dasarnya marah ya, atau renggangkanlah. Nah, kalau orang marah kan renggang ya, renggangkanlah dunia. Artinya jangan dikendalikan oleh dunia, tapi kendalikanlah dunia. Wa idza aradta, dan apabila arada menginginkan, rada menghendaki, tak engkau ayuhibbak, ini kayaknya ada kaknya harusnya nih ya, ayuhibbakan nasu, sama kayak tadi, untuk agar yuhibbakan nasu, kalau objeknya dikedepankan dari subjeknya, maka kata kerjanya boleh terjemahkan pasif ya Bapak Ibu, dicintai. Kamu anas oleh manusia. Pamaka namaka, apa yang ada indaka di sisimu, min dari fudul karunia, rizki karunia, hanya fambid, maka berikanlah, berikanlah ilaihim, kepada mereka. Tuh gitu Bapak Ibu. Itu secara lafziyah maknanya begitu tuh. Kata-kata itu tuh. Itu ya, kata-katanya begitu. Oke, coba. Idza itu isim. Isimnya namanya isim syarat. Bila ya syarat ya. Dia zorob juga bisa. Zorob.
Menghendaki. Fiilnya fiil apa nih? Madhi. Akan huruf. Hurufnya huruf apa ini? An ini bukan bahwa atau kenapa jadi akan ya Ustadz? Atau Boleh, untuk ya. Jadi itu memang an itu sebenarnya tidak secara spesifik dia punya. Kalau yang bahwa itu anak. oh iya. Kalau yang an itu dia apa ya? Maknanya itu tergantung keadaannya. Tergantung. Artinya dia kan menjadi masdar ya, muawwal namanya, masdar Iya. muawwal. Gitu. Jadi yang bahwa itu kalau dibaca an. Gitu ya. Itu bahwasanya. Kalau inna berarti Sungguhnya. Betul. Ini huruf namanya huruf nasab karena fungsinya menasobkan saja dia itu. Jadi memang akan untuk itu mungkin kalimat yang pada posisi ini, mungkin pada posisi lain bisa saja maknanya mungkin akan disesuaikan dengan kalimat lain, gitu ya. Oke, dicintai itu fiil, fiilnya fiil mudhari'. Tapi nanti Bapak Ibu mungkin akan mengatakan karena dicintai berarti fiilnya fiil majhul dong kan gitu ya. Fiil majhul, pasif. Tadi saya jelaskan pasif itu ada dua macam. Bisa jadi pasif itu karena polanya pola pasif itu betul ya. Pola pasif atau yang kedua caranya kenapa dibaca pasif diterjemahkan pasif kalau objeknya mendahului subjeknya. Jadi kalau ada struktur kalimat, objeknya yang mestinya belakangan, ternyata dia menyelinap mendahului subjeknya, maka kalimatnya itu diterjemahkan dengan pasif meskipun kata kerjanya bukan pasif. Oke. K ini isim. Isimnya isim apa nih Bapak Ibu nih? Dhamir ya. Allah. Allah di sini isim. Lafaz jalalah. Lafaz jalalah. Maka. Nah, kalau maka kan jadi fa itu ada maka, ada lalu. Kalau maka berarti dia huruf apa namanya? Jawab ya Ustaz. Huruf jawab. Jawab. Maka. Abghid ni fiil. Fiilnya fiil amar. Dunia isim. Isimnya mudzakkar apa muannas? Muannas. Dunia itu muannas. Wa iza wanya atof. Hurufnya huruf ataf. Ida isim. Isimnya tadi tuh isim syarat. Roda fiil. Fiilnya madhi. Ta isim dhamir. An huruf apa tadi? Nasab. Betul, huruf nasab. Yuhib. Jadi fiil apa ini? Fiil mari haknya isim. Isimnya isim dhamir. Anas. Isim. Anas itu isim. Jama apa mufrad? Jama taksir. Fa maka nafa. Maka berarti huruf jawab. Jawab. Ma isim. Namanya isim apa? Mausul. Kana fiil. Fiilnya fiil madhi. Indaka indatu zorof. Isimnya isim zorof. Ha isim dan isinya dom. Min fudulin. Min huruf. Hurufnya huruf jar. Fudul, fadl. Isim. Sama apa ini? Sama taksir. Fadlun jamanya fudul.
Ha. Isim. Isimnya Ya. isim domir. Fa huruf jawab. Inbid. Fiil. Fiil apa bun? Amr. Amar. Ilaihim. Ila hurufnya huruf jar. Isim. Isimnya isim Domir. domir. Rasanya di sini kita jelaskan ada dua cara memperoleh kemuliaan. Kemuliaan atau kecintaan ya, memperoleh kecintaan. Jadi, kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Atau bagaimana memperoleh cinta Allah, cinta manusia, kan gitu ya. Cara memperoleh cinta dari Allah, cinta Allah adalah menjadikan dunia dalam kendali dirinya, dan bukan dia dikendalikan oleh dunia. Adapun untuk memperoleh kecintaan manusia adalah dengan cara berbuat baiklah kepada manusia. Maka dia akan berbuat baik kepadanya. Lebih spesifik, berbuat baiknya apa? Berbuat baik kepada manusia dengan berbagi harta yang dimiliki. Harta yang dimilikinya. Serahkan kepada, maka berbuat baik kepadamu. Gitu. Sampailah kita kepada hikmah dan pelajaran untuk hadis ke-60 berapa tadi? 64 ya Bun ya? 65 tadi. Oh berarti 96 dong. Iya. Cepat banget. 66 berarti. Oke, hikmah pelajarannya. Apa nih kira-kira nih Bun? Apa yang bisa diambil sebagai satu kalimat kunci dari hadis tadi itu ya? Pertama, manusia bisa memperoleh kecintaan dari Allah dan dari manusia bisa memperoleh kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Terus apa? Cinta Allah diraih dengan fokusnya seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikendalikan untuk memperoleh cinta manusia adalah
kesediaan untuk berbagi kebaikan kepada mereka. Hai gajah. Inilah hadis-hadis yang kita baca, hadis 63, 64, 65 dalam hadis siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan jika engkau ingin berbuat sesuatu, lakukan dengan hati-hati, dengan penuh perhitungan. Hindarkan ketergesa-gesaan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, jika engkau ingin menyebut-nyebut keburukan orang lain, maka segeralah mengingat keburukanmu. Karena dengan itu, engkau tidak jadi nggak tega mau menyebut keburukan orang lain. Karena kita sudah sibuk dengan keburukan yang kita miliki. Gitu ya. Ada orang apa sudah ibu yang nggak ada dia belum ada. Dan yang terakhir, jika kita ada kunci memperoleh cinta Allah dan kunci memperoleh cinta manusia. Kunci memperoleh cinta Allah adalah tinggalkan apa yang menjadikan kita lupa kepada Allah, atau kendalikan apa yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Itu dunia biasanya menjadi bahasan. Dan yang kedua, agar engkau dicintai oleh orang lain, maka bersedialah untuk berbagi dengannya, karena sesungguhnya manusia adalah hamba dari kebaikan orang lain. Demikian, Bapak yang muliakan, silakan kalau ada yang tanyakan dari apa yang kita bahas pada petang hari ini, pada siang hari ini, tentang hadis-hadis Nabi di kitab Al-Mukhtar, Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, sudah sampai pada hadis yang ke-65, insyaallah. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada. Oh, rasanya sudah sudah cukup ya, Bapak Ibu, ini hadis-hadis yang kita bacakan hari ini. Baik, jika demikian, insyaallah kita ketemu di kesempatan yang akan datang dalam melanjutan kajian kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah, insyaallah. Mari kita akhiri dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana. وانصرنا على من عادانا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا كبيرا عند الناس. اللهم اجعلنا كبيرا عند عيونك يا رب العالمين. اللهم اجعل نفسنا وأنفسنا صغيرا عند عيوننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya di petang hari ini. Ketemu lagi insyaallah di kesempatan yang akan datang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.